Muibi, Ya. cerita kali ini terjadi sama perempuan. Kita sebut aja namanya Dela. Dela nih di sini masih kelas 3 SMP di daerah Bekasi sekitar tahun 2019-an. Jadi kejadian ini di hari Kamis jam setengah 11 malam pas Dela lagi scroll TikTok di kamarnya. Posisinya itu dia lagi nge-scroll TikTok sambil ngehadap ke tembok. Awalnya dia biasa aja tuh, gak ada pikiran negatif sama sekali. Tapi beberapa menit kemudian, dia tuh ngedenger ada suara yang manggil dia. Dela, 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 sampai 3 kali gitu. Suaranya tuh halus banget, kayak samar-samar. Si Dela tuh sempat mikir kalau itu tuh ibunya yang manggil dia. Tapi ternyata ibunya tuh udah tidur. Jadi didiemin aja tuh sama dia. Dia tuh mikir mungkin dia halu. Akhirnya dia nyoba ngalihin pikirannya tuh biar gak takut. Dia nyobalah buat video-video TikTok sekitar jam setengah 12 malam. Dan posisinya tuh lampunya dimatiin, jadi dia bener-bener cuma pakai ring light doang. Pas udah selesai, dia ngeliat hasil videonya, dan tiba-tiba pas lagi dilihat tuh ada penampakan di depan lemarinya dia. Di situ dia kaget banget tuh, tapi penampakannya itu tuh belum jelas-jelas banget. Dan pas lagi kaget-kagetnya, dia ngeliat ikat rambutnya dia tuh jatuh. Pas Dela mau ngambil ke bawah, di situ Dela tuh ngeliat ada sosok yang tiduran di bawah kasurnya dia. Wow. Dela di situ langsung nyoba tidur tuh sambil nutup matanya pakai selimut. Dan di situ dia bisa langsung tidur untungnya. Besokannya, hari Jumat, Dela sekolah. Dan kebetulan si Dela nih ikutan ekskul basket. Dan pas lagi istirahat latihan, Dela ngechat temennya yang indigo, namanya Maura. Langsung cerita tuh Dela tentang kejadian semalam. Dari mulai ada yang manggil-manggil sampai dia ngeliat ada penampakan di bawah kasurnya. Di situ Maura bilang, "Gue mau bilang, tapi janji sama gue lo harus tidur biasa aja." Terus Dela tuh ngomong, "Loh emangnya kenapa?" Terus si Maura di situ bilang, "Jadi semalam ada sosok kuntilanak merah yang tidur bareng lo. Dia ngelonin lo kayak anaknya dia gitu rasanya." Wah, sadis. Gue kasih tau perawakannya ya. Dia itu kayaknya habis kecelakaan karena ada darah baru di mukanya dia. Dan pipi sebelah kirinya itu ada luka kebuka. Terus mata kirinya keluar. Dan semalam darah itu jatuh ke kepalanya Dela. Bangset. Dela kaget banget di situ, tapi dia tuh mikir, ya udahlah, untung itu cuma semalam doang. Tapi pas Dela pulang ke rumah dan langsung ke kamar, kamarnya Dela tuh hawanya langsung beda. Dingin tapi pengap gitu. Dan malamnya langsung nih si Dela paksain tidur. Walaupun ternyata dia tuh ketakutan banget. Sampai akhirnya dia begadang dan bener-bener gak bisa tidur sampai pagi. Dela di situ juga sambil nungguin bapaknya pulang. Karena biasanya bapaknya Dela itu pulangnya agak malam. Jadi yang bukain pagar dan pintu rumah itu si Dela tugasnya. Nah pas Dela buka pintu, di situ si Dela ngeliat lagi tuh ada bayangan putih lewat, rambutnya panjang, terus kayak bener-bener lewat. Di situ Dela kaget banget. Tapi ya udahlah, dia ngelupain lagi tuh kejadiannya. 2 hari kemudian, kebetulan bapak ibunya Dela nih lagi pergi, ada urusan. Dela di rumah cuma bareng sepupunya yang nemenin dia, sebut aja namanya Dira. Mereka ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, sampai gak lama mereka nih ngerasa lapar. Di situ mereka mutusin buat beli makan di luar. Nah di situ Dela tuh baru inget kalau dompetnya dia tuh ada di kamar. Langsung tuh Dela jalan ke kamar buat ngambil dompetnya. Dan pas dia buka pintu kamarnya, posisi kamar tuh lampunya mati, Muibi. Dan kalian tahu gak, si Dela tatap-tatapan sama sosok kuntilanak itu. Wow. Posisinya si kuntilanak merah itu tuh lagi gelantungan di plafon kamarnya Dela. Dengan posisinya tuh kepalanya di bawah dan kakinya tuh di atas. Serem banget. Aduh bangset. Jadi bener-bener kayak ngegantung gitu kan. Dan ternyata si Dira nih sepupunya, dia tuh juga ngeliat sosok ini. Karena ternyata Dira tuh indigo. Langsung tuh ditutup pintu kamarnya sama Dela. Mereka teriak-teriak berdua dan langsung lari tuh keluar dari rumah. Di tempat makan Dela langsung ceritalah sama si Dira apa yang dia rasain selama ini. Di situ Dira cuma saranin langsung bilang ke bapaknya Dira aja nih. Karena kebetulan bapaknya Dira tuh bisa ngusir atau ngobatin yang kena hal mistis gitu. Sebut aja bapaknya Dira itu tuh Uwa. Dela di situ langsung pulang nih ke rumahnya si Dira dan langsung ketemu sama Uwa, bapaknya Dira. Dira ceritain lah tentang apa yang terjadi sama si Dela.
Karena rumah Dira sama Dela tetanggaan, jadi bapaknya Dela di situ langsung disuruh ke rumahnya Dira. Gak lama mereka berlima, Dela, Dira, adiknya Dira, Ua sama bapaknya Dela langsunglah ke rumahnya Dela. Oke. Ibunya Dela udah ngaji di kamarnya dan Dela posisinya tuh di sofa. Di situ Ua tuh ngusir sosok kuntilanak merah dan Dela juga diobatin. Pas Ua masuk kamar Dela, Dela tuh disitu ngerasa gatel banget tenggorokannya dan dia tuh batuk-batuk parah. Bapaknya Dela bener-bener cuma bacain istighfar, dia bacain ayat kursi dan langsung megangin kepalanya Dela. Sedangkan Dela bener-bener ngerasa tenggorokannya dia tuh makin gatel banget. Tapi Dira tuh ngeliat Dela tuh katanya agak beda gitu. Katanya si Dela tuh kayak ngelawan-lawan gitu badannya. Dan setelah Uanya keluar dari kamar Dela, Ua langsung ngebaca-baca nih buat si Dela. Dela di situ makin parah sampai muntah-muntah. Dan dari situ Uanya tuh bilang pakai bahasa Sunda, kalau si kuntil anak merahnya ini tuh ngelawan karena udah nganggep Dela tuh sebagai anaknya dia. Jadi si Dela tuh mau diambil malam ini buat ikut ke alamnya kuntil anak merah itu. Tapi karena Dela bilang ke Dira, jadinya masih bisa ketolong nih. Dan rohnya Dela tuh cuma sekitar 30% lagi nih yang ada di badannya. Sisanya benar-benar udah dikuasain sama kuntilanak merah ini. Dan parahnya lagi, kalau Dela gak bilang malam ini, besok tuh Dela kemungkinan udah gak ada. Jadi benar-benar cuma ada badannya doang yang hidup, tapi sukmanya dia tuh udah dibawa ke alam lain. Dan kuntilanak merah ini tuh bukan penghuni daerah ini Moibi, tapi ada yang melihara di blok belakang. Besoknya di hari Senin, si Maura, temennya Dela yang indigo, nyamperin Dela lah. Terus dia langsung nanya, malam mau mati ya kemarin? Terus Dela bilang, lah gue belum cerita. Terus langsung nih dijawab sama si Maura, kuntilanak merahnya ngamuk ke gue gara-gara gue ikut campur urusan lo dan bilangin kalau ada sosok dia. Tapi syukurnya si Maura tuh udah kebiasa sama hal itu, jadi dia gak terlalu peduliin. Dan si Delanya juga udah balik normal lagi setelah dibantu sama uaknya. Beyond banget sih Moy. Lo tuh kalau misalkan kita dengar ada makhluk atau sosok yang suka sama kita, itu mungkin jadinya terkesan biasa aja kalau misalkan lo denger cerita ini. Lo dianggap anak sama kuntilanak, itu bangsat sih. Asli anjir. Muibi, cerita ini tuh terjadi waktu banjir di Jakarta sekitar awal tahun 2020. Dan ada satu perempuan namanya Rini yang kerja di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Karena waktu itu kerjaan Rini lagi banyak-banyaknya, sementara Rini sama karyawan lain tuh gak bisa ke kantor karena akses ke sana tuh ketutup karena banjir. Akhirnya bosnya Rini inisiatif lah buat kantor sementara di kawasan yang masih bisa diakses sama kendaraan. Kebetulan bosnya Rini ini tuh punya apartemen di daerah Kemayoran. Dan apartemen ini tuh udah lama gak ditempatin. Akhirnya Rini sama beberapa karyawan lain dapat perintah lah dari bosnya ini buat datang ke apartemen daerah Kemayoran. Nah, yang kesana kebetulan tuh gak semua karyawan. Cuma beberapa karyawan yang tugasnya tuh ngerjain SPT tahunan dan laporan pajak lainnya. Ditambah ada juga tuh office boy sama kurir. Jadilah ditunjuk 7 karyawan yang ikut ke apartemen ini. Nah, yang ikut ini namanya ada Pak Norman, kepala bagian, Rini, Yanti, David, Daniel, Adi, sama Deli. Pas sampai di apartemennya, dari jauh Rini ngeliat apartemen ini tuh kayak auranya tuh beda, anyep, kumuh sama sepi gitu. Nah, pas sampai di pintu lobi, ternyata udah ada teman-temannya nih, kecuali satu Daniel yang belum datang. Terus si Rini tuh ngomong ke David, gila Fit, horor banget nih apartemen. Nah, si David tuh ngomong, iya pernah ada yang bunuh diri Rin. Nah, terus di situ pas David ngomong gitu, dia sambil kayak ngasih kode lah buat kayak jangan sampai ada yang tahu. Terus si Rini jawab oke. Pas mereka naik ke lantai 6, posisi kantor mereka tuh ada di pojok sebelah kiri dari lift dan harus ngelewatin beberapa ruangan di sepanjang lorong apartemen. Pas mereka ngelewatin lorong apartemen, hawanya tuh gak enak, kayak anyep gitu, kayak gak ada kehidupan deh pokoknya. Nah, pas masuk ke unit apartemennya, apartemen ini tuh bukan tipe studio yang biasanya tuh kalau ada kamar terpisah dalam satu unit gitu. Tapi cuma ada satu ruangan aja, dan dari pintu masuk bagian kiri ada kamar mandinya.
Terus bagian kanan ada pantry kecil, dan di tengah-tengah itulah ruangan tempat tidur yang disulap jadi meja gede buat nyimpen kayak 4 PC. Pokoknya tempat mereka kerja lah di situ. Ya. Nah, nggak kerasa hari itu tuh mereka kerja sampai jam 11 malam. Terus kayak nggak mungkin banget nih Rini buat pulang ke Depok, soalnya rumah dia di Depok. Nah, tapi kalau lembur, si Rini ini biasanya pulang ke rumah kakeknya di Tanjung Duren. Akhirnya si Yanti nih ngajak Rini, "Rin, lo nginep di rumah gue aja, udah malam, jangan pulang ke Depok." Tapi si Rini gak mau nih. "Enggak Yan, gue pulang ke Tanjung Duren kok. Beneran gak mau nginep?" "Enggak Yan, makasih ya." Ya udah nih, akhirnya si Yanti duluan karena udah dijemput. Dan si bosnya Rini juga udah pulang lebih awal. Sampai akhirnya si Rini tinggal sendirian, dan dia nelfon abangnya lah yang emang tinggal bareng kakeknya di Tanjung Duren. Nah, ternyata si abangnya ini tuh gak bisa ngejemput si Rini. Nah, karena si Rini juga capek banget kalau harus maksain pulang ke Depok, akhirnya dia mutusin untuk nginep lah di apartemen itu. Terus dia ngomong nih ke office boy-nya, "Di, kayaknya saya tidur di sini aja, kamu pulang duluan aja gak apa-apa." Terus udah nih, akhirnya si Rini buka lemari nih. Pas dia buka lemari, ternyata dia ngeliat ada bed cover, bisa lah buat alas si Rini tidur. Pas habis dia cuci muka, Rini ngegelar lah bed covernya di lantai. Nah, pas dia udah tidur, tiba-tiba si Rini ini kebangun gara-gara dia ngedenger ada suara berisik banget di lantai atas unitnya si Rini. Kira-kira itu udah sekitar jam 2 pagi lah. Rini bangun, terus dia ke kamar mandi. Suaranya masih kedengeran juga. Dia sebenarnya di situ agak kesel sih karena kayak tidurnya jadi keganggu kan. Tapi di situ dia jadi tenang juga karena ngedenger apartemen atas nih berarti ada kehidupan nih, ada orang. Akhirnya singkat cerita, hari kedua di apartemennya. Paginya si Rini langsung nyari sarapan dan beli kemeja lah buat dia. Terus ditanya nih sama si David yang udah dateng, "Beneran lo nginep di sini, Rin?" "Iya nih beneran." "Terus nggak ada apa-apa?" "Nggak ada, malah rame kalau malam." Nah, si David diem aja tuh di situ, tapi dia bener-bener nggak ngeliatin ke arah Rini, kayak buang muka gitu. Dan di hari itu si Rini akhirnya izin lah ke si bosnya untuk gak ikut lembur. Rini cerita kalau semalam dia tuh harus nginep di apartemen. Akhirnya dia dapat izin lah buat gak ikut lembur. Tapi dia pulang tuh abis maghrib, karena kalau pulang kantor biasanya agak macet. Nah, sekitar jam 3 pagi si handphonenya Rini tuh getar-getar berkali-kali. Dan pas dia mau ngangkat, udah keburu mati nih. Pas dia lihat handphonenya ternyata ada 8 kali miss call dari si Daniel. Rini akhirnya nelfon balik lah. Terus habis itu si Rini ngomong, "Kenapa lo Nil? Ah gila lo tidur apa mati sih, gue takut nih." Terus ditanya, "Kenapa emangnya?" Terus si Daniel bilang, "Emangnya kemarin lo nginep di apartemen, Rin? Terus gak kenapa-napa?" "Kenapa emangnya?" Terus si Daniel bilang, "Gue lagi di apartemen nih Rin, gue takut banget. Motor gue mogok gak bisa dinyalain." Terus si Rini nanya, "Takut kenapa?" "Emang di lantai atas ada penghuninya ya, Rin?" Terus di situ Rini langsung sadar lah kalau semalam pas dia nginep emang agak gaduh juga kan unit atasnya itu. Tapi di situ Rini bener-bener nggak ngomong apa-apa tuh ke Daniel. Akhirnya dia bilang, "Gue nggak tahu Nil, emangnya kenapa?" Nah, si Daniel tuh bilang, "Dari jam 2 berisik banget Rin, gue mau tidur nggak bisa, gue mau kabur juga takut." Terus si Rini akhirnya nyoba nenangin lah kayak nggak ada apa-apa kok, mungkin itu orang. Akhirnya si Rini di malam itu nemenin Daniel buat ngobrol lah. Dan 3:30 mereka nutup teleponnya karena si Daniel tuh bilang suara dari lantai atas sudah berhenti, dia mau lanjut tidur lagi. Nah, singkat cerita, besok paginya Rini udah sampai apartemen. Terus si Daniel tiba-tiba nyamperin Rini terus ngomong, "Weh Rin, lo tahu nggak? Baru aja gue mau bawa motor gue ke bengkel, nggak taunya motor gue tuh nyala. Jadi tuh motornya bener-bener nggak mogok di hari itu." Terus udah bercanda-canda kayak gitu sama si Rini. Akhirnya mereka mau masuk ke ruangan kantornya inilah di apartemennya itu. Dan ternyata si Daniel sama David ini tuh nekat lah buat ke lantai 7. Bahkan sampai ke lantai 8 juga. Soalnya mereka penasaran kan di situ ada orang-orangnya atau gak ada. Tapi mereka berdua tuh gak ngomong apa-apa tuh. Nah lanjut hari ketiga di apartemennya. Mereka tuh cuma berlima aja. Dan kerjaan di hari itu juga gak terlalu banyak. Pokoknya tinggal ngerapiin dokumen-dokumen lah. Terus abis itu akhirnya jam 1-an
diajak lunch nih sama David keluar. Akhirnya yaudah yuk makan di luar. Nah, pergilah mereka ke bawah. Tapi pas mereka udah di depan lift, ternyata liftnya tuh mati. Akhirnya mereka harus naik tangga darurat. Dan ternyata Muibi, tangga daruratnya ini tuh lebih pengap lagi hawanya. Walaupun siang, tapi tuh kayak gelap, gak ada lampu yang nyala, bener-bener kayak nyeremin banget. Terus di situ si Daniel tuh ngomong, "Rin, lo tahu nggak? Lantai 7 sama lantai 8 tuh ternyata kosong, Rin. Jadi yang berisik malam-malam tuh siapa ya?" Nah, di situ si David tuh ngomong, "Apartemen ini tuh horor tahu. Apartemen ini tuh yang keisi cuma sampai lantai 5 aja. Lantai 6 kita aja yang nempatin cuma kita." Terus lanjut tuh, ada obrolan juga. Mereka bilang, dulu di sini tuh ada yang bunuh diri, loncat dari lantai 7 apartemen. Nah, mereka dengar penghuni di lantai 7 tuh juga diganggu sama pintu yang selalu diketok tapi gak ada orangnya. Nah, kata yang tinggal di lantai atas, tiap mereka naik lift, liftnya tuh selalu berhenti di lantai 7. Padahal gak ada yang mencet tombol lantai 7. Pernah nih, ada salah satu penghuni apartemen lagi sendirian di lift. Dia mau turun dan liftnya tuh berhenti di lantai 7. Di depan pintu lift itu, dia tuh ngelihat ada penampakan sosok manusia. Wajahnya tuh kayak berdarah-darah gitu, Muibi. Akhirnya histeris lah tuh orangnya. Terus dia langsung pingsan di dalam lift. Langsung tuh heboh seisi apartemen. Dari sana pelan-pelan banyak tuh penghuni yang pergi ninggalin apartemen. Nah udah tuh, setelah mereka makan dari luar, mereka balik lagi nih ke apartemennya. Terus mereka lewat tangga darurat lagi karena liftnya masih belum nyala. Nah pas udah sampai di lantai 3, mereka udah mulai capek tuh. Akhirnya jalan lagi lah pelan-pelan. Tiba-tiba telepon tuh ada yang bunyi. Ada yang nelfon teman mereka namanya Yanti. Tapi pas diangkat suaranya tuh gak jelas karena handphonenya Rini tuh gak ada sinyal kan di dalam tangga. Nah pas udah sampai di lantai 6, mereka tuh ngedengar suara si Yanti ini nangis-nangis. Mereka bertiga panik kan akhirnya lari-larilah mereka ke lantai 6 ini, ke kantor mereka ini. Dan bener aja, pintu apartemen mereka ini kebuka lebar. Terus mereka tuh ngeliat Yanti tuh kayak lagi ngeringkuk di sudut ruangan deket mejanya si Pak Norman, bosnya mereka. Terus langsung ditanya nih sama Daniel, "Yan, kenapa lo?" Terus si Daniel juga berusaha nenangin Yanti yang masih kayak ketakutan banget kan. Nah di situ Yanti tuh pelan-pelan ngangkat kepalanya. Terus dia ngeliat ke arah pintu. Itu masih ada itu. Si Yanti tuh sampai narik tangannya Daniel. Terus dia kayak merem di balik tangannya Daniel gitu. Dia nangis-nangis. Terus dia ngomong, "Tolong Nil, Fit, Rin, masih ada itu di depan pintu, mukanya berdarah-darah." Nah di situ si David tuh langsung bilang, "Rin, tutup pintunya, Rin." Akhirnya di situ Rini ngeberaniin diri lah, dia jalan ke pintu apartemennya. Dia nengok-nengok tuh ke arah David sama Daniel. Terus dia nutup tuh pintunya sambil ngomong bismillah. Dan dia ke dalam hati tuh ngomong, "Jangan ganggu, kita di sini cuma kerja aja." Dan pas pintunya ditutup, untungnya Rini tuh gak ditampakin apa-apa. Dan akhirnya si Yanti mulai ceritalah awal mula dia dihantuin. Jadi pas mereka semua lagi pada lunch di luar, si Yanti kan sendirian di apartemen. Si Yanti ini udah mulai risih sama penghuni di kamar atas karena berisik banget kayak gedebak-gedebuk. Akhirnya si Yanti getok-getok tuh dinding di atas apartemennya pakai sapu. Jadi dia tuh berharap kayak penghuni atas ini nyadar lah kayak harus diem. Tapi bukannya diem, malah makin parah tuh berisiknya. Si Yanti ini ngedenger ada suara benda kayak sengaja dibanting-banting gitu. Nah karena makin kesel, akhirnya si Yanti ke atas nih, ke lantai 7. Dan setelah dia ke atas, dia ikuti nih jalur kalau mau ke ruangannya si mereka yang di lantai 6, di kiri pojok kan. Akhirnya diketok-ketok nih pintunya. Tapi pas dia ngetok-ngetok, suara gaduhnya tuh berhenti. Dan gak ada suara yang keluar dari unit itu. Pokoknya bener-bener kosong tuh. Di situ Yanti tuh gak takut gak apa, tapi dia malah makin kesel karena kayak ngerasa dipermainin kan. Akhirnya digedor-gedor tuh sama si Yanti pintunya sambil marah-marah. "Tolong ya, punya otak sedikit, kalau mau seenaknya jangan tinggal di apartemen, tinggal di hutan aja sana." Terus ditendang tuh sama Yanti pintunya. Terus pas si Yanti mau turun, si Yanti ini ngedengar ada suara pintu ditutup tapi gak ada orangnya. Si Yanti tuh mikir, oh mungkin yang punya kamar habis ngintip si Yanti udah turun atau belum. Tapi samar-samar Yanti ini ngedenger ada suara kaki di antara bunyi high heelsnya si Yanti, kayak ngikutin Yanti di belakang gitu.
Cuma si Yanti tuh bener-bener gak ngehirauin sama sekali. Dan setelah si Yanti sampai di ruangan, Yanti langsung tutup pintu tuh, tapi gak dikunci. Baru aja si Yanti duduk, pintunya tuh kebuka sendiri. Dan pelan-pelan pintunya tuh kebuka makin lebar. Awalnya Yanti disitu gak mikir macem-macem. Mungkin emang si Yanti nutupnya kurang kenceng dan kena angin kan. Tapi pas si Yanti nengok ke pintu, si Yanti nih ngeliat sekelebat orang lewat ke arah pojok. Dan pas si Yanti ngeliat ke arah pojok gak ada siapa-siapa. Sementara ruangannya mereka kan paling ujung, jadi bener-bener gak ada jalan lagi. Jadi orang ini larinya kemana kan? Dan si Yanti langsung lah nutup pintunya itu. Dan pas si Yanti mau nutup pintu, Yanti nih ngeliat di luar ada penampakan serem banget. Badannya semuanya berdarah. Malah kepalanya si Yanti nih ngeliat retak-retak. Dan dari retakan itu tuh keluar kayak darah-darah hitam gitu. Langsung lah disitu Yanti banting pintunya, dia lari ke pojokan, dia ngambil HP-nya dan langsung nelfonin si Rini. Waktu pas si Rini di tangga darurat itu. Dan sampai semuanya dateng lah. Dan di situ Rini tuh cuma mikir, ada ya hantu siang-siang dan se-ekstrim itu pula. Apa jangan-jangan mereka mau ngasih kita semua pelajaran ya? Kayak bukan kita aja nih yang keganggu, tapi mereka juga sebenarnya keganggu dengan kehadiran kita. Dan setelah mereka semua selidikin, ternyata di belakang apartemen ini tuh ada apartemen lagi, Muibi. Dulu kedua apartemen ini sebutannya adalah apartemen kembar. Bedanya, apartemen yang bernama Sebuah Bunga itu auranya tuh terang, kelihatan lah kehidupannya. Bahkan parkiran mobilnya tuh penuh. Beda nih sama apartemen bosnya Rini ini. Dan menurut cerita, katanya juga orang-orang di sana tuh sering lah ngedengar orang lari-lari di lorong, suara orang nangis, sampai pintu diketok-ketok. Dan lift yang selalu ke lantai 7 tapi gak ada orang yang naik. Termasuk juga kalau suara gaduh malam hari. Dan sekarang Rini tuh gak tahu lagi kabar apartemen itu. Tapi dulu Rini juga pernah lihat di berita ada yang lagi bunuh diri di sana, tapi dari lantai 25. Berarti sebenarnya itu ada 2 apartemen, tapi apartemen yang belakang itu emang apartemen yang aman-aman aja. Terus apartemen satu lagi yang dibuat kantor sama Rini itu tuh yang angkernya. Iya benar Moy, yang benar-benar orang tuh langsung pada pindah semua keluar gara-gara banyak kejadian horornya. Tadi lu bilang mereka tuh apartemennya di satu lantai itu cuman tempatnya mereka doang ya? Iya benar. Gue sih agak mikir 2 kali ya kalau misalkan udah ke satu apartemen yang entah in general udah sepi atau mungkin di lantai itu cuman lu doang yang bakal nempatin, kayaknya agak-agak udah bikin parno duluan sih. Iya. Cerita yang gue dapat ini dialamin sama dulunya siswa di salah satu SMP di Bekasi, tepatnya di MTSN 1 Kota Bekasi. Dari kelas 1 sampai kelas 3 ini selalu ada kejadian kesurupannya katanya. Nah cerita ini dialamin sama Jack waktu pas dia kelas 1 SMP. Waktu itu pas Jack lagi belajar, tiba-tiba satu kelasnya tuh dengar ada kayak ribut-ribut gitu di luar Nat, di luar kelasnya. Langsung pada kepo dong, nengoklah pada dari jendela. Pas dilihat ternyata di luar itu ada siswi kesurupan gara-gara nekat nendang pintu kamar mandi yang udah lama gak kepake. Nah usut punya usut, katanya tempat paling kuat kayak yang paling banyak makhluk halus lah di sekolah itu tuh emang di kamar mandi itu. Kejadian kedua waktu pas Jack kelas 2 SMP, lagi di lab komputer nih, satu teman Jack nih hilang. Pas dicari-cari ternyata si temen Jack yang hilang ini nih ada di depan kamar mandi yang gue ceritain tadi tuh, yang kamar mandi angker. Orang-orang lihat muka teman tuh pucat banget. Pas Jack nanya, lu ngapain di sini, gila dicariin Pak Guru tuh. Nah tiba-tiba temennya Jack ini nendang Jack terus ngamuk-ngamuk. Langsung lah tuh Jack lari ke BP buat ngelaporin hal itu. Diusut sama guru dan diurus lah sama guru-guru kalau ternyata emang temennya Jack ini kesurupan. Pernah ada cerita lagi, pas dari Selasa tuh ada temennya Jack nyampe sekolah tuh sekitar jam 6 pagi karena mau ulangan susulan. Nah pas nyampe itu tuh sekitar jam setengah 7-an kurang, dia ngeliat ada guru Tafis datang. Nah temennya Jack ini langsung lari lah nyamperin guru Tafis itu buat ikut ulangan susulan kan. Akhirnya mereka berdua masuk ke ruang guru, dan ternyata di ruang guru tuh sepi, cuma mereka berdua doang, Jack dan gurunya itu. Udah tuh dia ulangan Tafis berdua sama gurunya. Pas selesai dia naik ke kelas, ke lantai 3, sambil nunggu ulangan mata pelajaran lain, soalnya dia tuh juga susulan. Beres tuh ulangan hari Selasa. Nah kebesokannya pas hari Rabu, masuk tuh semua tuh. Kelas Senin Selasa yang mereka gak masuk,
hari Rabu semua masuk karena ada ulangan lagi. Nah, ada guru tahfiz yang Selasa kemarin ini, dia tuh nyamperin si temennya Jack dan dia bilang, "Kamu belum ulangan ya? Hari Selasa udah saya tungguin di ruang guru juga." Nah, terus temennya Jack kaget dan ngomong kayak, "Lah Miss, saya udah ulangan sama Miss kok kemarin di ruang guru." Nah, si guru tahfiznya ini bilang kayak, "Belum, orang saya nungguin kamu hari Selasa kamu gak ada." Nah, denger kayak gitu tuh temennya Jack tuh ngotot karena ya jelas-jelas dia udah ulangan, ketemu gurunya, ulangan di ruang guru gitu. Nah, terus guru tahfiz tuh kaget lagi dan dia bilang kayak, "Saya berangkat dari rumah, nyampe sekolah tuh sekitar jam 6.40-an. Saya tungguin kamu gak ada." Nah, akhirnya temennya Jack sadar kalau ternyata dia tuh ulangan bukan sama gurunya, tapi gak tahu sama siapa. Nah, ada satu lagi nih kejadian horor yang gak bisa dilupain sama Jack. Setiap hari Jumat, sekolahnya Jack itu tuh selalu ngadain sholat duha bareng dan tadarusan. Jack dia punya teman namanya Hafiz. Nah, pas mikrofon sekolah tuh ngumumin kalau semua murid itu harus menuju masjid buat sholat duha dan buat tadarusan, akhirnya mereka OTW lah nih ke masjid rame-rame. Nah, pas lagi jalan, tiba-tiba di depan kelas tuh Hafiz kayak ada orang yang ngagetin dia gitu. Dia kaget, dia mundur, terus lari tuh balik lagi ke kelas, kayak di pojokan kelas gitu sambil nutupin mukanya. Nah, Jack yang ngeliat kayak gitu heran lah, disamperin lah sama Jack. Nanya kayak, "Lu kenapa, Fiz?" Hafiz di situ tuh cuma nangis doang, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dan pas ditedangin sama Jack, akhirnya Hafiz bilang kalau ternyata dia tuh ngeliat ada malaikat putih terang banget nyamperin dia. Nah, karena Jack tahu ada yang nggak beres, akhirnya Jack bawalah nih si Hafiz ke ruang BK. Jack ceritain lah ke guru BK, namanya Bu Asri, dan Bu Asri tuh ikut nenangin si Hafiz. Karena udah mulai sholat duha dan tadarusan, akhirnya Jack tuh ninggalin Hafiz di ruang BK. Selesai sholat duha, selesai tadarusan, sekitar jam 9-an, akhirnya Jack balik lagi ke kelas buat belajar, sedangkan si Hafiz nih masih di ruang BK. Gak lama Jack duduk di kelas nih ya, Jack tuh ngerasa kayak badan dia tuh bener-bener panas banget, binat, kayak perih gitu. Jack ke kamar mandi buat ngecek badan dia kenapa, dan pas dicek nggak ada luka sama sekali. Tapi kayak ngerasa tuh kayak kebakar perih gitu loh. Jack balik lagi ke kelas dan ternyata makin panas badannya. Di situ dia tiba-tiba keinget dan kepikiran si Hafiz, karena mungkin bisa jadi ada sangkut pautnya nih badan dia kayak gini karena si Hafiz tadi. Langsung lah Jack ke ruang guru buat ngobrol sama Pak Ustadz. Pak Ustadz tuh gurunya dia juga ya. Diajak ngobrol lah nih si Jack ini sama Pak Ustadz berdua. Dibaca-bacaan surat, baca-bacaan Al-Quran. Di situ malah badan Jack makin panas. Pas makin dibacain doa, tiba-tiba Jack gak sadarin diri. Gak gitu lama, pas Jack bangun ternyata dia tuh udah gak di sekolah, Bihnat. Dia tuh udah dibawa sama guru-gurunya ke rumah sakit Mekarsari gak jauh dari sekolahnya. Pas sadar Jack kaget dan nanya kayak, "Gue kenapa kenapa tiba-tiba gue di rumah sakit?" Nah, posisinya tuh di situ ada orang tuanya Jack, ada 3 guru BK sama guru BTQ. Nah, si guru BTQ-nya Jack ini bilang kalau Jack itu kesurupan. Dan pas lama kesurupan itu dia tuh ngomong-ngomong Sunda gitu. Bahkan gurunya tuh ngevideoin pas Jack lagi kesurupan. Dan Jack juga ngeliat ternyata ya bener, ada video dia kesurupan sambil ngomong-ngomong Sunda. Jack pun juga sempat mukul guru BTQ-nya sampai akhirnya dibacain Quran bareng-bareng. Akhirnya pingsan lah si Jack, makanya dibawa ke rumah sakit. Setelah udah enakan, si Jack itu tuh dapat dispensasi buat pulang duluan. Dan ini posisi jam 11 pagi ya. Akhirnya pulang lah si Jack. Jack sampai rumah, dia istirahat di rumah. Sampai akhirnya udah beres sholat Jumat. Ini kan lagi Jumat kan. Sampai akhirnya beres sholat Jumat, posisinya tuh bokap Jack pulang, nyamperin dia ke rumah. Dan nanya sebenarnya kayak, "Jack kenapa gitu loh di sekolah tadi." Diceritain lah sama Jack. Dan posisinya si bokapnya tuh ngerespon Jack tuh sambil nyengir. Ditanyalah kayak, "Lah kok kenapa ketawa-tawa?" Ternyata bokap Jack tuh tahu kalau Jack itu digangguin sama penunggu kali belakang sekolahnya dia. Abis itu Jack diceramahin lah sama bokapnya, kalau belum siap jangan coba-coba buat ngebantu orang kesurupan atau pas lagi orang digangguin setan. Karena nanti yang niatnya kita baik, ngebantuin teman kita lagi kesurupan, tapi kalau misalnya kita nggak kuat, yang ada setannya itu bakal pindah ke kita. Gitu ternyata. Emangnya mau dia ngebantuin orang kesurupannya kayak gimana? Ini si Hafiz kan tiba-tiba kayak nangis-nangis gitu loh, Nat, yang gue bilang. Oh, cuma ngedoain doang gitu kan dia? Iya, tapi kan emang niatnya si Jack kan baik kan, nemenin si Hafiz ke guru BK, nenangin. Tapi mungkin bisa jadi setan yang ada di dekatnya Hafiz itu malah pindah ke Jack. Dan Jack tuh gak kuat buat nahannya gitu loh. Makanya kesurupan juga. Agak bingung juga ya. Berarti kalau misalkan kayak gitu, kalau ada temen kita yang lagi kesurupan, kita diem aja gitu. Iya. Ya bingung kan? Ya mungkin harusnya kita panggil orang yang lebih pintar dalam kutip kali ya, buat ngurusin orang itu ya. Lebih paham gitu maksudnya.